Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali sudah berkenan untuk hadir dalam ruang Zoom untuk melaksanakan seminar atas nama Saudara Ahyatur Rahmania. Ahyatur ini adalah seminar proposal. Jadi tugasmu adalah menjelaskan kepada kita apa sih yang kamu sudah buat untuk proposalnya dan kamu mau ngapain sih. Nah, nanti akan ada masukan-masukan dari para pembahas. Silahkan nanti dicatat baik-baik, kemudian nanti disempurnakan proposalnya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, nah, jadi kita mulai karena ini juga merupakan ibadah. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan acaranya lancar dan barokah. Silakan ada Saudara Ahyatur untuk menyampaikan presentasinya 10 menit ya. Ya, Pak. Lembut sekali suara kamu, Ahyatur. Ya, cocok lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang terhormat dosen pembimbing Bapak Jonet Santoso dan Ibu Yori Hardayani serta dosen pembahas Bapak Mirza Yasben dan Bapak Sugeng Soeharto yang telah menyempatkan dan membimbing saya dalam menyusun proposal untuk melaksanakan seminar pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Proposal yang telah saya buat itu berjudul Partisipasi Pemberi Kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jam Sostek di Kota Bengkulu. Adapun hal yang melatar belakangi saya dalam memilih topik tersebut, pertama dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia itu sebanyak 274.874.562 jiwa pada bulan Desember 2020. Nah, tentunya dari jumlah penduduk yang banyak tersebut, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Akan tetapi, jumlah pekerjaan itu tidak hanya harus cukup, tetapi juga layak dan berkualitas dan dapat menjamin pekerja untuk hidup sejahtera. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengamanatkan jaminan sosial ini di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat 3, dan Pasal 34 ayat 2. Itu berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, untuk pasal 34 ayat 2, di mana negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan. Itu di salah satu tujuannya, di tujuan ke-8, itu bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua. Nah, selain itu, telah membuat undang-undang tersendiri mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, BPJS sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Kesehatan hanya menjamin jaminan kesehatan, tetapi BPJS Ketenagakerjaan itu menjamin 4 jaminan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kemudian, selain itu, di peta Dewan Jaminan Sosial Nasional itu telah membuat peta jalan jaminan sosial ketenagakerjaan dari tahun 2014 sampai 2029, di mana seluruh pekerja itu di tahun 2019 ditargetkan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selain itu, setiap tahunnya BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang dipanggil BP Jam Sostek untuk panggilannya, itu selalu menargetkan
menargetkan kepesertaannya. Jadi di tiap tahunnya BP Jam Sostek ini selalu mencapai target tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ada di Indonesia, itu belum mencapai 50% dari pekerja di Indonesia yang terdaftar sebagai peserta di BP Jam Sostek. Dan juga untuk jumlah peserta tersendiri itu masih belum seluruhnya aktif dalam membayar iuran di BP Jam Sostek. Oleh karena itu, permasalahannya di sini yang saya ambil itu belum mencapainya target peta jalan di tahun 2019 dan pekerja di Indonesia itu belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selain hal tersebut juga, itu ada masalah kepesertaan BP Jam Sostek yang saya ambil dari beberapa daerah. Pertama di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Brebes, itu ada 155 perusahaan yang belum mendaftar sebagai peserta BP Jam Sostek. Kemudian di Jakarta, di Mangga 2, itu kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan mendapat data sebanyak 1.200 perusahaan yang belum mendaftar BP Jam Sostek. Kemudian di Kejaksaan Negeri Batang itu ada sebanyak 12 perusahaan yang belum mendaftar. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu, itu hanya 3.000 dari 12.281 perusahaan dan UMKM yang mendaftarkan tenaga kerjanya di BP Jam Sostek. Nah, kemudian saat melakukan penelitian, saya membandingkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, itu hanya 256 dari 1.054 perusahaan yang terdata oleh Dinas Tenaga Kerja yang telah menjadi peserta di BP Jam Sostek. Padahal dari masalah-masalah tersebut telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada pasal 15 ayat 1 tentang kepesertaan yang berbunyi, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Nah, adapun latar belakang saya mengapa mengambil lokus penelitian di Kota Bengkulu, pertama, dari Provinsi Bengkulu sendiri itu termasuk ke dalam 3 provinsi tertinggi tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Kemudian untuk Kota Bengkulu itu penduduk yang bekerja itu paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lain. Nah, oleh karena itu rumusan masalah yang saya ambil itu mengapa partisipasi pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan belum optimal, dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bengkulu. Dan manfaatnya itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu untuk menambah kasanah keilmuan dan manfaat praktisnya untuk membantu penyelesaian masalah di kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian di tinjauan pustaka, itu saya telah membuat penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini untuk menunjang penelitian yang saya lakukan bahwa ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, saya mengambil penelitian terdahulu dari skripsi dan juga jurnal. Ada skripsi tentang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tangerang, itu belum optimal. Kemudian skripsi upaya di BPJS di Kota Pekanbaru juga belum optimal. Dan dari jurnal, itu saya mendapatkan hasil yang menunjukkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia hanya sebesar 41,45%. Nah, dari penelitian-penelitian ini, maka akan mendapat efek atau dampaknya itu untuk meningkatnya kepesertaan dan seluruh pekerja agar dapat jaminan sosial. Kemudian di metodologi penelitian, itu saya membuat seperti desain penelitian. Pertama, dari masalah penelitian, itu masalahnya partisipasi pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jam Sostek itu belum optimal.
Nah, jenis penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan secara deskriptif data-data yang saya dapatkan. Kemudian fokus penelitian itu partisipasi pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bengkulu. Kemudian informan penelitian itu ditentukan melalui teknik purposive sampling. Jadi informannya itu yang berhubungan dengan penelitian saya seperti pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dan yang sudah, kemudian di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Bengkulu itu terutama di bidang kepesertaan. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data itu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Nah, terakhir itu ada aspek penelitian. Nah, aspek penelitian saya ini saya adopsi dari teori Cohen dan Uphoff yang menjelaskan tentang jenis atau tahapan partisipasi. Di mana jenis atau tahapan partisipasi ini ada 4 menurut Cohen dan Uphoff. Itu pertama pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini terkait dengan partisipasi masyarakat, terutama pemberi kerja dalam membuat kebijakan di BP Jam Sostek atau bagaimana sih BP Jam Sostek ini telah mengajak pemberi kerja itu dalam menentukan program-program yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan keinginan dari pekerja atau masyarakat. Kemudian pelaksanaan program di sini dilihat dari sudah sejauh mana keaktifan dari peserta dalam membayar iuran rutin sebagai bentuk partisipasi pelaksanaan program. Kemudian pengambilan manfaat. Nah, di sini kalau pengambilan manfaat itu terkait dengan apa yang didapatkan oleh peserta di BP Jam Sostek setelah mengikuti program dari BP Jam Sostek itu sendiri. Terakhir itu adalah evaluasi program, di mana di sini terkait dengan partisipasi dari pemberi kerja atau pekerja itu dalam memberikan kritik dan sarannya terkait program yang dilaksanakan sehingga bisa lebih baik untuk kedepannya. Nah, mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, saya akan menerima dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Presentasimu cukup baik. Silakan sekarang disiapkan catatan-catatannya untuk menerima masukan dari pembahas. Saya persilakan Pak Sugeng dulu kali ya, Pak Sugeng. Pak Sugeng, speakernya belum dibuka. Terima kasih Pak Jonet. Ya. Mohon izin senior Pak Mirza, saya dulu ya. Yuk. Baik, jadi Saudara Ahyatur ya. Jadi saya lihat tadi ada beberapa istilah yang perlu dibenarkan dulu. Jadi di situ partisipasi pemberi kerja. Jadi berkaitan dengan supaya tidak multi definisi. Jadi pemberi kerja itu menurut kamu siapa? Yang memiliki usaha, Pak, yang memiliki usaha dan merekrut pekerja lain dalam bekerja. Nah, kalau misalkan ini di lingkungan masyarakat ada masak cateringan, itu kan juga punya usaha dan merekrut. Ya, itu termasuk enggak? Pak. Nah, kalau tidak gini, jadi kan supaya tidak multi definisi, itu partisipasi korporat, ya. Kalau kita bicara korporat itu berarti usaha yang mencari keuntungan, sudah berbadan hukum dan itu sudah terdaftar, ya. Jadi partisipasi korporat dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai, dan mendaftarkan ini apakah tidak pas dengan istilah
mengikut sertakan. Jadi kalau mendaftarkan aja nggak bayar gimana? Jadi mengikut sertakan ya. Jadi kalau saya lihat teori di dalam kamu, kemudian banyak hal itu kan itu adalah tidak hanya mendaftar, tetapi mengikut sertakan, kemudian nanti mendapatkan jaminan begitu kan. Jadi saran saya judulnya harus tidak multidefinisi. Jadi partisipasi korporat dalam mengikut sertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jam Sostek ya. Terus kemudian kapan itu BPJS Ketenagakerjaan berubah menjadi BP Jam Sostek? Tahun 2019, Pak. Nah, begini, kalau begitu semuanya ke belakang harus konsisten. Karena kamu kadang memunculkan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kamu memunculkan BP Jam Sostek dan sebagainya. Itu satu bahasa aja ya. Jadi kalau memang oke, di pengantarnya boleh kamu sebutkan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian sudah dengan panggilan atau sebutan BP Jam Sostek. Habis itu terus BP Jam Sostek terus ya, jangan lagi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita tidak dibingungkan oleh dua istilah ya. Jadi istilah itu supaya konsisten. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kemudian kembali ke teorisasi, yaitu yang pertama ya. Kemudian teorisasi itu yang partisipasi itu kamu tadi bilang 4 tahap. Siapa bilang 4 tahap? Tahap itu menurut teori dari Cohen dan Upop, Pak. Bukan tahap, bukan tahap. Tahap itu sesuatu yang harus diikuti secara runtut. Itu jenis partisipasi ya. Partisipasi itu kalau bahasa umum partisipasi saran, partisipasi dana, partisipasi pemikiran gitu kan. Kalau tahap itu harus runtut, nggak bisa melompat, berpindah dan sebagainya. Nah, ini yang kamu tuliskan, tahap-tahap itu bukan tahap. Jadi itu adalah tentang partisipasi menurut yang kamu sebut ya, itu yang kemudian disitir oleh siapa itu, skripsi siapa itu ya kan. Nah, itu kamu udah tahu bukunya sendiri belum itu? Buku dari teori Cohen dan Upop itu, Pak. Belum. Kalau saya kemarin pakai buku tentang partisipasi masyarakat. Makanya kan berarti karena partisipasi kalau pakai tahap itu ya tidak seperti itu. Tahap itu sesuatu yang runtut. Berarti itu bukan tahap ya. Sekali lagi kamu harus salat, itu bukan tahap, tapi itu adalah jenis-jenis partisipasinya. Jadi kamu boleh pakai itu dibahas dalam partisipasi ini ya seperti ini, dalam begitu boleh aja. Yang penting ada klausel atau penjelasan yang mendukung kamu menggunakan teori itu ya. Dan kemudian kamu kalau baca betul itu ya itu kan di dalam skripsinya siapa itu kan partisipasi itu ya. Kalau bisa kamu jangan pakai dalam-dalam deh ya. Ngambil teori buku yang dalam itu kalau bahasa Inggris, yang kemudian di situnya memang terjemahnya nggak ada. Kalau enggak, banyak ini istilah partisipasi ini oleh sarjana Indonesia ya, yang banyak itu yang perlu disampaikan. Iya, Pak. Ya, jadi kemudian itu. Nah, kemudian data ya, ini yang terakhir ini data. Data, kamu bisa nggak dapatkan data yang terbaru untuk BP Jam Sostek ini? Gampang kamu mendapatkan data itu. Data yang mana, Pak? Ya kalau kamu menyangkut data-data itu gampang kamu dapatkan dari kantor BP Jam Sostek, gampang. Apa lagi? Gampang apa sulit? Gampang, Pak. Kalau gampang, maksud saya harus konsisten. Jadi
ini kan kamu 2001, berarti data itu ya paling tidak terakhir 2020. Ini saya lihat ada yang 2019. Berarti seakan-akan tahun itu sepi kosong gitu kan. Jadi tolong kamu bisa tambahi ada beberapa ada beberapa misalkan di halaman 7 ya, kita jam sostek, kemudian ada di beberapa halaman lagi ada yang di halaman 8, ada yang sampai 2020. Nah, ini harus dikonsisten ya. Konsisten. Kalau misalkan 2020, oke, berarti 3 tahun terakhir 2020, berarti 2017, 2018, atau mungkin mulai 4 tahun terakhir atau apa konsisten ya. Dari mulai tahun berapa sampai berapa. Jadi jangan sampai data itu beda dari satu data ke data yang lain, sehingga analisisnya nanti beda itu ya. Oke, saya kira itu ya, sudah cukup runtut, sudah sistematis. Nah, kemudian ini kan teorisasi SDGs ya. Apa itu SDGs? Pembangunan berkelanjutan, Pak. Nah, kemudian kamu ini membahas tentang apa nih? Tentang jaminan sosial. Tentang partisipasi itu kan ya teorinya. Nah, maka di bab 2 itu coba teorisasinya dulu tentang terkait itu, kemudian SDGs itu lanjutkan. Jadi biar bukan ikonnya kan kamu dipartisipasi gitu kan. Ya, di situ dulu baru jadi tinggal di setting aja ya. Teorisasinya bermula dari itu baru nanti tempelkan SDGs-nya ya. Ya, Pak. Jadi urutan tangan SDGs-nya dulu baru itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jonet, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Ayatul. Ya, Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Sugeng baik. Ada 3 konsisten yang menjadi catatan saya itu. Yang pertama adalah konsisten penggunaan istilah, ya BP Jam Sostek itu sejak dari awal sampai akhir sudah menggunakan istilah yang sama, jangan kembali ke depan lagi, ya. Kemudian konsisten di teori yang dipakai itu konsisten tentang partisipasi dan juga penelitian terdahulunya juga tentang partisipasi itu. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi data. Jadi datanya itu kalau kita bisa sampai tahun 20, di setiap halamannya juga sampai 20 terus gitu loh. Iya, Pak. Nanti kalau kamu selesainya 2022, maka diupdate lagi, datanya sampai 21. Ya. Iya, Pak. Kira-kira begitu. Ya, makasih sekali Pak Sugeng. Silakan Pak Mirsa. Kayak mana itu, Kayak? Oi. Yo, silakan. Makasih. Ya, Saudara Ayatun, saya mau tanya dengan Anda itu, ada nggak undang-undang yang peraturan yang menyatakan memberi sanksi kepada pihak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan? Ada Pak, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, sekarang ada nggak kasus yang memberi sanksi kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke Jam Sostek? Ada, itu kasus yang tadi itu dipanggil, kalau misalnya tidak daftar itu dipanggil oleh Kejaksaan Negeri di kabupatennya, Pak. Dalam bentuk ya. Ya, baik. Sekarang ada yang nggak, kan ini kan Jam Sostek ini kan undang-undang. Nah, ada nggak yang sudah terpidana, tersanksi, terhukum bagi mereka yang belum mendaftarkan? Ini tadi kan 41, sekian persen di Indonesia. Indonesia ini yang sudah ikut Jam Sostek atau yang tidak ini 41,45 ini? Yang sudah, Pak. 41,45 itu yang 41, sekian yang sudah, yang ya. Sudah. Berarti yang tidak sekitar 58 sekian persen, ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah,
Masa yang 58% itu ribuan tenaga kerja itu. Berarti 5 ribuan, puluhan ribu juga tenaga kerja, pemberi pekerjaan yang ribuan juga yang mendapat sanksi. Sanksinya dalam bentuk apa bila mereka tidak mendaftarkan? Pertama itu sanksinya itu pertama teguran, kemudian pemberian denda. Jika pemberian denda tersebut tidak juga terlaksana, maka pencabutan layanan publik itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pak, Pasal 17. Sekarang dari 3 hukuman itu, sanksi yang mana paling banyak? Yang paling banyak kalau dari belum ya, belum dapat. Dapat kau datanya? Belum, Pak. Nah, karena kita berpikir, andai kata sanksinya ringan atau tidak mendapat sanksi, jadi pihak pemberi kerja itu seenaknya mendaftar dan tidak. Kenapa? Mendaftarkan itu harus mengeluarkan dana kepada pihak jam sostek. Umumnya perusahaan itu tidak mau mengeluarkan itu. Nah, kan gitu. Sekarang akibat andai kata pemberi kerja tidak mendaftar, apa risikonya kepada pekerja? Jadi kan kalau di jaminan sosial itu kan ada 4, Pak. Jadi pekerja itu tidak mendapatkan jaminan sosialnya atas pekerjaan yang dilakukan. Misalnya kalau ada kecelakaan kerja, maka pekerjanya itu tidak bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja ataupun tidak mendapatkan jaminan pensiun jika tidak didaftarkan di BP Jam Sostek. Baik, berarti bila mana pihak pemberi kerja tidak mendaftarkan, berarti pemberi kerja ini termasuk melanggar undang-undang, peraturan, bahkan tidak Pancasilais, tidak berkemanusiaan. Contoh ya, bila seorang itu pekerja buruh bangunan, dia naik tingkat 2 atau 3, tiba-tiba jatuh, patah kaki, patah tangan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Apakah andai kata itu terjadi, pihak jam sostek kan tidak mau mengeluarkan dana kan? Iya. Itu toh. Apakah ada kasus itu dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja? Andai kata mereka tidak bayar itu, apakah pemberi kerja itu bisa disanksi pidana, hukuman kurungan? Itu perlu kamu jelaskan nanti ya. Tuh. Selanjutnya ingin saya tanya pada Anda, kenapa menurut Anda ini dari pengalaman awal, dari survei awal, mereka itu enggan berpartisipasi pihak pemberi kerja itu? Kalau dari survei awal itu pernah saya tanya itu, Pak, katanya kalau misalnya kayak pemberi kerjanya itu masih belum termasuk pekerjaan yang besar, misalnya seperti UD gitu karena gajinya kecil, jadi tidak mau ikut di BP Jam Sostek. Yang membayar itu kan pihak pemberi kerja atau tenaga kerja? Pemberi kerjanya, Pak, tapi diambil dari gajinya sekian persen gitu, Pak. Jadi adanya berarti antara pekerja dengan pemberi kerja belum ada pemahaman, komitmen bersama bahwa mereka ini harus membayar jam sostek, kan gitu? Iya, Pak. Kan itu kan? Nah, kenapa? Apakah mereka tidak paham atau mereka ingkar? Mungkin masih belum paham, dan ada juga yang kalau sudah tahu tetapi tidak mau melakukan gitu, Pak. Nah, belum paham berarti kurangnya sosialisasi dan pemahaman ya, gitu ya. Jadi perlu meningkatkan sosialisasi agar pihak pemberi kerja dan tenaga kerja paham. Karena partisipasi itu
Sangat tergantung pada tingkat pemahaman. Semakin tinggi orang paham, semakin tinggi dia ingin berpartisipasi. Seperti itu ya. Itu aja Pak Janet. Terima kasih Pak Janet. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Ya, Janet. makasih. Terima kasih banyak. Pak Mas. Izin Pak, ngisi pajak nih dulu. Ya. Kelak langsung Fauzan, Pak. Ya nanti aku ditahan, kalau tidak ngurus aku. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ayatur, masukan dari Pak Mirsa juga baik. Kalau ada kasus-kasus yang contoh kasus yang sanksi-sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftar itu bagus juga yang di berbagai daerah itu. Contoh sanksinya dalam bentuk apa yang terbanyak. Jadi kalau misalnya tadi ada 3 tadi, itu masing-masing kira-kira kalau di jumlah masing-masing itu ada berapa ya? Itu pasti ada catatan itu. Perusahaan-perusahaan yang berapa perusahaan yang kena sanksi, sanksinya dalam bentuk teguran ada berapa banyak, yang dalam bentuk denda ada berapa banyak, yang dalam itu coba cari, itu bagus banget. Ya Pak. Kalau ada. Ya, kemudian dicoba dicermati, tadi juga masukan dari Pak Sugeng itu mengenai apa namanya itu yang disebut sekian perusahaan itu adalah corporate ya, dalam arti perusahaan-perusahaan yang ini bukan sekedar perusahaan rumah tangga misalnya, bukan gitu kan. Maka judulnya memang lebih pas kalau ditambah dengan partisipasi corporate gitu ya kali. Ya, silakan Bu Yori. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ahyatur. Iya Bu. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Sampai Pak Janet, saya izin rapat lagi ke Zoom, Pak Janet. Ya, nanti anunya ke Fauzan ya Pak. Ya. Makasih Pak Sugeng. Ya, sama-sama Pak Janet, Bu Yori. Ya Pak, selamat Kasih Pak. Ya, sama. Ya. Oke, makasih Pak atas kesempatannya Ayatur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Belum. Saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat sampai ke tahap seminar hari ini. Ya, Tadi Bu. banyak masukan yang disampaikan oleh Pak Mirza dan Pak Sugeng. Tuh, nanti segera diperbaiki ya sama Ayatur. Saya nggak panjang Ayatur. Saya hanya menegaskan ini kan proposal penelitian ya, termasuk nanti skripsi. Benar tadi yang disampaikan Pak Sugeng dan juga udah disampaikan sama Pak Jonet. Pak Sugeng memberikan masukan terkait konsisten ya. Tadi ada konsisten penggunaan istilah, konsisten pemaparan teorinya dan penggunaan penelitian terdahulunya, serta konsisten dalam penyampaian data, terutama yang terkait dengan tahun dan lain sebagainya. Ya, Ahyatur. Ya. Nah, ditambahkan lagi dalam penulisan, ejaan, dan teknis penulisannya juga harus konsisten. Yang namanya penelitian itu kan konsisten dan sistematis. Artinya dia ada penyampaiannya tetap sama, dan sistematis itu artinya ada keterkaitan antara bagian per bagian, antara bab per bab gitu ya. Ayatur, jadi konsisten dan sistematis itu terus dijaga, dipertahankan ya. Termasuk tadi yang saya tambahkan itu terkait ejaan dan teknis penulisan. Misalnya penulisannya sederhana lah, misalnya penulisannya itu bahasa asing ditulis huruf miring atau diketik miring misalnya ya. Semua berlaku semua untuk bahasa di luar bahasa Indonesia, di luar atau disebut dengan bahasa asing itu ditulis diketik miring gitu. Ini ada yang diketik miring, ada yang enggak. Terus konsisten juga formatnya sesuai buku panduan. Dilihat di buku panduan margin atas, kiri, atas, bawah, kiri, kanan itu berapa. Sampai ke terakhir tabel itu berapa jenis hurufnya. Nanti ini saya senang karena ayat itu sebenarnya udah mengikuti itu, tapi ada beberapa yang masih belum ya. Ini ada saya tandai di naskahnya.
Nah, itu terus dijaga ya Ayatur, supaya tulisan Ayatur semakin lebih bagus lagi, dan nanti harapannya nilainya waktu ujian maksimal. Itu harapan pembimbing ya Pak Janet ya. Ya, ya. Nilainya maksimal atau malah bisa mungkin dapat predikat skripsi terbaik. Itu harapan kita kan. Gitu ya Ayatur. Iya, Terus tadi harapan saya nanti ini kan direkam sama Ayatur. Nanti didengarkan lagi, dipahami dulu masukan-masukan dari Pak Sugeng, Pak Mirza tadi untuk segera memperbaiki ini sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak pembahas tadi. Ya, Ayatur mungkin itu saja Pak dari Yori Pak, cuman menegaskan. ya Bu. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Yori. Nah, masukan dari Bu Yori ini paslah jadi sebagai pembimbing. Kau kan punya buku panduan kan? Iya Pak. Nah, dibaca lagi dari depan sampai belakang. Ini mumpung kamu istilahnya baru bab 3, 1, 2, 3, belum nanti tambah 4, 5, 6, sampai selesai kesimpulan itu kan. Nah ini mulai halaman 1 sampai halaman terakhir itu, ikuti buku panduan. Iya Pak. Yang tadi disampaikan Bu Yori ada beberapa yang masih tidak sesuai buku panduan, segala macam disesuaikan. Mumpung masih sedikit. Nah nanti ketika nambah lagi sudah terbiasa, menjadi biasa dengan format buku panduan begitu. Baik Pak. Ya. Iya Pak. Ya, jadi saya harus mengatakan bahwa ini juga untuk teman-temanmu yang hadir. Coba ini di apa namanya itu ya, untuk teman-temanmu yang hadir ini ada yang ingin bertanya enggak ini? Pasti nggak ada. Dona Ya, tuh sudah. mungkin Pak ingin nanya tuh Pak. Siapa? Dona, mana Dona tuh? Mana Dona? Kamu mau tanya enggak, Dona? Dona. Jangan dipaksa kalau nggak mau. Ya sudah, prinsipnya begini. Yang apa namanya belum presentasi atau sedang menyusun bab 1, 2, 3 itu, saya harus mengatakan ya bahwa yang disusun oleh Ayatul Rahmania ini sistematikanya bagus banget. Itulah yang saya harapkan dari kalian yang sekarang sedang menyusun bab 1, 2, 3 itu. Apa saja yang harus ditulis di bab 1 itu. Kemudian apa saja yang data-data yang harus ada. Bagaimana cara menyambung antara bab 1 dengan bab 2 dan juga bab 3. Itu presentasinya menunjukkan bahwa itu yang ditulis di proposalnya Ayatul pasti kayak gitu. Kronologi dan sistematikanya bagus banget. Jadi Ayatul kamu kasih ilmu kamu itu, kasih ke kawan-kawanmu yang masih belum insaf itu, kasihlah kau kasih tahu itu. Belum insaf. Ya Pak. Kadang-kadang mereka kalau nyusun itu, saya jelaskan bagaimana cara menyusun secara sistematis itu. Ada apa namanya argumentasi fakta empiris, ada argumentasi normatif, kemudian teoritis. Ingat kan? Nah itu bagaimana cara menyusunnya itu, gitu loh. Data apa yang mesti dimunculkan? Itu kamu bagus banget presentasi ini, ya. Kasih tahu kawan-kawannya itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya kira udah gitu ya Bu Yori ya. Iya Pak. Ya. Jadi tolong itu segera diperbaiki lagi, kemudian minta apa namanya itu tanda tangan dari para pembahas, dan kamu segera cepat-cepat bisa penelitian, jangan lama-lama. Iya Pak. Ya. Iya. Oke, makasih, selamat. Marilah kita tutup, walaupun para pembahasnya sudah nggak ada, kita tutup seminar proposal ini dengan saya mengucap hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yori, Pak Jonet. Ya, sukses. Iya, sama-sama. Sukses ya. Ya Bu. Ayatur, kalau mau minta tanda tangan saya, sekarang saya ada di D3 ya. Iya Bu. Nanti saya ke sana Bu. Terima kasih ya Bu. Ya.
Alhamdulillah. Di kos ama, di dalam, bikin 3. Ama, selamat ya, Ma. Ya, makasih, Rasmita. Ya, Ma. Cepet-cepetlah ke jurusan, oi. Iya. Cak mana mah ada tobo itu. Bentar, saya boleh dapat. Oh, Ya, makasih kawan-kawan.